Oke, shalom beloved semuanya. Kali ini berjumpa dengan Linda. Sampai segitunya. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan firman Tuhan. Saya akan membahas mengambil judul tema adalah mengapa orang sulit mengampuni. Ya kan? Biasanya orang luka batin itu kalau nggak benar-benar dituntaskan, dibereskan, dia cuma ditambal doang hatinya. Ditambal jadinya kayak ya udahlah gitu loh. Tapi dia nggak melepaskan gitu loh, pasti ada buntutnya. Penyebab biasanya orang secara lahiriah, orang yang luka batin itu, yang menambal itu biasanya dia bisa punya reaksi keluar dari diri dia atau masuk ke dalam diri dia. Kalau masuk ke dalam kan akhirnya jadi penyakit gitu loh. Menjadi penyakit di dalam diri dia sendiri gitu. Macam-macam lah karena luka batin ini. Dan kalau keluar itu akibatnya apa? Mulutnya itu pahit, ngomongnya itu pedes, ngomongnya itu selalu nyakitin orang. Itu dia. Kita lihat di dalam kitab Matius ayat 15 Matius 15 pasal 15 10 sampai 11 ya. Ini judul perikopnya adalah perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Cuman saya ambil ayat 10 dan 11. Saya bacakan ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itu timbul dari dalam hati, ya kan? Dari dalam hati terpancar dia keluar. Apa yang terpancar keluar? Benar-benar sesuatu yang membuat orang bahagia atau sesuatu yang bukan membangkitkan semangat orang, tetapi bikin orang tuh jadi sakit hati sama dia, ya kan? Itu penyebabnya. Dan menurut saya penyebab luka batin itu bisa macam-macam. Jadi orang tuh nggak bisa mengampuni. Jadi kalau orang bikin kesalahan sama dia tuh basic dasarnya memang punya luka batin. Misalnya punya luka batin waktu dia masih kecil, dalam kandungan ibunya, ya kan? Karena penolakan, orang tuanya mungkin belum siap untuk mempunyai anak. Dia udah berumah tangga tapi belum siap untuk memiliki anak. Jadi dari dalam kandungan dia udah merasa tertolak gitu. Dan itu masuk dalam memori alam sadar dia. Walaupun janin juga hidup kan. Tuh. Sehingga dia mengalami suatu kepahitan yang tanpa dia sadari, tuh nggak deket sama orang tuanya. Nggak deket sama mamanya. Itu masa dalam kandungan atau masa anak-anak masa dewasa gitu loh. Nah, saya ada satu contoh teman saya itu, dia nggak tahu kalau dia masih bayi itu mau waktu janin dia tuh mau digugurkan oleh orang tuanya. Dia nggak pernah tahu gitu loh, karena dia kan anak nomor 3. Terserang dia anak nomor 3, taruhlah nama dia Isabella, ya kan. Nah, dia anak nomor 3, orang papanya tuh selingkuh lagi, dan mamanya tuh kesel. Dan pas posisi waktu itu dia lagi hamil, ya sudah, anak ini aku gugurkan. Ternyata janin itu tidak gugur kuat sampai dia bisa melahirkan. Dan yang jadi masalah adalah waktu dia SMA, waktu SMP, badan dia tuh nggak benar semuanya. Struktur tulang dia tuh nggak benar gitu. Karena waktu dalam janin ibunya tuh makan obat keras banget gitu supaya janinnya gugur. Ternyata enggak. Berakibat waktu dia SMP, akhirnya dia cacat. Jalannya tuh miring ke belakang ya. Tulangnya nggak benar. Udah dibenerin, udah dioperasi, habis satu mobil katanya, tapi pun posisi nggak benar gitu. Dan posisi kan udah habis-habisan gitu orang tuanya. Dan akhirnya ya sampai seumuran saya tuh dia juga masih demikian ya. Kasihan sebenarnya, cantik anaknya, cantik. Cuman ya karena keteledoran dari orang tuanya, dari mamahnya yang maksudnya mengambil jalan pintas, tapi Tuhan berkata lain gitu. Dan akibatnya ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau orang bertindak tuh lebih baik dipikir-pikir dulu lah gitu. Jangan menyesal kemudian nggak ada gunanya. Menurut saya sih itu ya penyebab luka batin, sehingga
janinnya, anaknya itu mengalami penolakan dan sampai dewasa pun nggak gimana ya, kayak kurang cocok gitu sama orang tuanya. Itu ketahuan karena dia pelepasan keluar semuanya. Kenapa anak itu sampai begitu keluar, dan mamanya minta maaf sama dia dan dia cerita. Cuman kan kasihan ya kalau begitu ya, orang yang baik, yang nggak ada salah, janin yang nggak ada salah, tapi jadi jadi kekesalan dari orang tuanya sendiri gitu loh. Kekesalan dari mamanya karena akibat dari perbuatan papanya. Sebenarnya ya nggak salah lah gitu loh, orang dia mau lahir kok, orang Tuhan udah kasih dia mau lahir ya kan. Yang kedua itu kurangnya kasih sayang. Misalnya orang tuanya meninggal tiba-tiba. Ini ada contoh. Saya dulu bekas guru sekolah minggu. Nah, dia 5 orang bersaudara. Dia anak paling kecil. Dia naik mobil mau jalan-jalan ke puncak. Tapi ternyata di tengah jalan, bapaknya nyetir mobil karena dia punya mobil gitu. Waktu jalan-jalan ke puncak, ternyata dia diseruduk sama truk. Semuanya meninggal. Yang hidup cuma 1 orang. Nah, itu menyebabkan dia trauma. Bener-bener trauma. Sampai berapa tahun gitu dia trauma. Dia takut mau naik mobil. Setiap dia naik mobil, dia ingat peristiwa itu dan dia muntah, nangis, kejar. Itu berapa tahun dia nggak bisa melupakan gitu. Jadi apa ya? Karena hal itu menjadi traumatik tersendiri gitu loh buat anak ini gitu. Dengan 1 hari, 1 jam, 1 menit, tiba-tiba dia bisa kehilangan seluruh anggota keluarganya, ya kan? Jadi menyebabkan dia adanya luka batin atau kasih sayang yang tidak merata antara anak yang satu sama anak yang lain. Itu bisa terjadi juga. Ini juga ada contoh, kisah nyata semua yang saya dengar, itu kisah nyata semua. Dia adalah anak pertama. Dia mengalami penolakan dari orang tuanya karena apa? Karena tukang komnya. Dianggap ya ini anak udah gedenya bakalan bisa bikin orang tuanya tuh apa ya? Dia bilang kayak orang tuanya itu tertindas gitu loh. Tertindas. Jadi ini anak paling gede tuh nggak disukain sama mama papanya karena percaya sama tukang komnya gitu loh. Akhirnya anak ini dididik, kan punya adiknya. Dia nggak pernah pakai baju baru. Dia selalu pakai baju bekas-bekas dari saudaranya, atau bekas dari adiknya, atau bekas dari mana. Badannya kecil, kurus, kayak gitu bisa makan. Dan orang tuanya nggak peduli gitu loh. Anggap nih anak katanya bawa sial, pembawa sial. Sebenarnya sih orang ya nggak usah terlalu percaya ya apa kata tukang kuamyang ya. Belum tentu semuanya benar. Singkat kata, udah gede, sesudah dia gede, terus dia merasa waktu dia umur 8 tahun dia mau bunuh diri. Umur 8 tahun dia mau loncat dari tangga atas. Tapi dia ngomong gini, gak ada yang nerima saya, gak ada yang bisa mengerti saya. Akhirnya dia meloncat. Tapi dia dengar suara, ada yang ngomong gini, jangan anakku, kalau kamu misalnya kamu loncat, kalau kamu hidup gimana? Terus kamu cacat gimana? Siapa yang mau ngasih kamu makan? Orang tua kamu gak peduli kan? Jangan begitu katanya. Akhirnya dia nggak berani. Nah, udah gede, udah SMA lah, udah lulus lah gitu. Dia mau kuliah, nggak dikasih sama orang tuanya. Di situ dia berontak, semuanya keluar, sampai dia bawa pisau, enggak? Dia mau bunuh diri atau bunuh orang tuanya, sampai begitu tuh anak perempuan. Contohnya Isabella lah. Nah, terus gitu akhirnya bagaimana? Akhirnya dikabur kan. Untung ada teman deketnya gitu loh yang ngebilangin, akhirnya dia kabur dari rumah. Terus gitu ke rumah temannya. Terus kata temannya, yuk kita ikut ibadah. Terus gitu, ibadah apa? Menurut dia nggak percaya sama Tuhan. Menurut dia orang tuanya aja begitu, apalagi Tuhan, kata dia gitu. Orang tua dia yang melahirkan dia aja bersikap begitu sama dia. Dia dianggap anak tiri gitu loh. Akhirnya diajak, dibayain, dia nggak mau. Dia di tempat parkir di luar. Tapi dia dengerin firman Tuhan. Dia dengerin, terus di situ dia nangis sampai selesai gitu loh. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menerima kamu apa adanya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang gitu. Dia nangis di situ.
dia bilang tadinya, kok orang Kristen kok bisa tepuk tangan, entah nangis, entah gembira, entah ketawa kayak orang gila katanya gitu. Tapi di situ dia dijamah Tuhan, bener. Akhirnya singkat kata, akhirnya dia berusaha pendeta itu konseling, dia konseling sama pendeta. Akhirnya singkat kata dia menjadi hamba Tuhan. Dan ini kesaksian saya dengar, dia di mimbar, saya sebagai jemaat, tapi kesaksiannya itu bagus ya menurut saya ya. Terus udah gitu akhirnya singkat kata orang tuanya sudah tua, dan orang tuanya akhirnya ikut Kristen gitu, ikutin apa maunya dia kan. Jadi apa ya, kadang-kadang jangan terlalu percayalah apa ngomongan peramal. Akhirnya kan rumah tangga mestinya rukun, jadinya kan pecah belah gitu ya kan, kayak barang pecah belah ya kan. Nah terus kayak gitu orang tua yang selalu sibuk gitu loh, nggak terlalu peduli sama anaknya gitu. Anaknya mau kemana, yang penting duit kasihnya. Kadang-kadang anak itu bukan mau duit ya, kadang-kadang dia butuh orang tuanya di samping dia. Kadang dia butuh curhat, butuh apa ya kan, supaya nggak melenceng gitu. Terus kadang-kadang dimanja. Ini ada lagi ya, dimanja sama orang tuanya. Wah kalau nikah sama orang yang dimanja, repot setengah mati. Yang repot siapa? Pasangannya. Kalau lakinya, kalau misalnya pasangan kita, suami kita, atau misalnya istrinya dia anak orang kaya, atau dia anak satu-satunya, waduh, capek deh, nggak bisa apa-apa. Terus terang aja, terus terang, itu yang saya alamin ya. Tapi saya nggak mau banyak cerita lah, udah ngepel aja bisa, ngepel cuman 2 ubin 3 ubin aja bisa lama lah gitu, karena terlalu dimanja sama orang tuanya dan terlalu dilindungin. Menurut saya nggak baik juga ya anak terlalu dilindungi, sampai gede itu dia nggak bisa apa ya, nggak punya respon yang positif gitu loh. Dan apa-apa dia banyak bergantung jadinya sama orang. Tapi ada sisi baiknya sih, ada sisi baiknya. Suami saya banyak sisi baiknya juga gitu, banyak sisi baiknya. Dia baik, dia banyak ngalah, dia bisa menerima diri saya apa adanya. Baik kok orangnya, benar. Malah menurut saya dalam keadaan seperti ini dia banyak menguatkan saya ya. Di dalam keadaan seperti ini dia banyak menguatkan saya gitu loh, untuk teguh, tetap teguh gitu, tetap berdiri ya kan. Kadang kan saya mengalami semua ini kan, kadang saya lelah, sebenarnya lelah gitu. Kadang sebenarnya masalahnya mudah gitu loh. Kalau misalnya kita ada barang, satu barang, misalnya ada yang pembeli nawar, kalau nggak cocok kan nggak dijual ya kan. Kalau dibawa modal nggak dijual, kalau ada untung kita jual. Sekarang misalnya ditawar 2M di luar kota, di Bekasi apa di mana, rumahnya juga kurang lebih sama, bedanya cuma dikit. Buat apaan? Sedangkan lokasi saya itu di tengah kota, di Jakarta Pusat, di dekat Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Buat apa saya pindah jauh-jauh? Belum ongkosnya ke sana ya kan, belum jalan tolnya, belum perlu bensinnya ya kan. Mending rumah saya di sini, saya bertahan di sini, saya masih dapat uang kok ya kan. Kalau misalnya ini kan barang nggak busuk, bukan jualan sandang pangan gitu ya kan, kayak jual beras atau jual apa cepet busuk. Makanan mateng kalau nggak laku kan bisa cepet busuk ya kan. Ini kan nggak cepet busuk gitu kan, kapanpun saya taruh bisa gitu. Saya kan cuma nunggu ini loh, nunggu perusahaan ekonomi kembali pulih gitu. Walaupun memang nggak cepet perlu waktu, tapi menurut saya ini adalah usaha yang udah saya desain. Karena saya tahu nantinya suatu saat saya akan jadi hamba Tuhan, ini udah saya desain gitu loh. Dan menurut saya ini udah yang terbaik gitu. Cuma nunggu doang kok. Nggak lama lagi juga penuh menurut saya mah. Udah saya beresin semua, udah saya doain. Ini aja udah saya doain lagi. Cuman kamar ini doang ya buat konten YouTube belum saya doain, karena saya memang posisi pintu terbuka seperti itu, dan saya mau kasih lihat gitu kepada beloved semuanya seperti apa keadaannya gitu. Biasanya saya naruhnya di Facebook, bukti-bukti. Cuman Facebook saya dulu pernah dihapus. Saya sebenarnya masuk Facebook itu kalau nggak salah
80-an apa 90-an ya. Saya menikah 2002. Ya 2000-an deh, tahun 2000-an. Saya masuk Facebook, saya bikin ada apa saya foto, ada apa saya foto. Cuman yang pertama itu hilang semuanya, terus terang aja. Termasuk ada tulisan di handphone saya intelijen, hilang semuanya. Saya servis handphone di satu servis terbesar juga, tapi handphone saya tuh parah banget tuh waktu itu. Terus saya cek kok ada tulisan intelijen, saya nggak ngerti. Tapi di sana petugasnya nanya, ibu ada kasus apa? Nggak ada kasus apa-apa, saya nggak ngerti waktu itu. Nggak ada kasus apa-apa, saya bilang, oh gitu ya. Ibu ada masalah dengan siapa? Kayaknya sih nggak ada, paling yang ada juga orang yang mau tanah saya, itu doang yang saya bilang. Nggak ada yang lain. Nah, yang terakhir ini adalah yang keempat mengenai serangan roh jahat. Kalau serangan roh jahat itu biasanya masuk ke pikiran, masuk ke hati, masuk ke jiwa. Itu gampang kok diberesinnya, gampang semuanya. Kalau menurut saya mah gampang beresinnya, karena saya udah lama ngadepinnya. Terus kalau kecewa sama Tuhan, jangan pernah namanya kecewa sama Tuhan. Walaupun kita disakitin sama siapapun, Tuhan tuh gak pernah salah. Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kita. Anggap aja ini ujian, iya kan? Ujian kita mau naik level, Tuhan Yesus tuh nggak pernah salah. Dan saya bacain firman Tuhan lagi ya. Ini saya ambil dari Markus 6 ayat 14 dan 15. Kali ini ayat firman Tuhannya ada dua macam. Yang pertama kan Matius 15 ayat 10 dan 11. Kalau orang yang sakit hati itu keluarnya yang pahit-pahit dan melukai hati orang. Biasanya begitu, ya kan? Firman Tuhannya pun ada di Matius 15 ayat 10 dan 11, ya kan? Ini di Markus 6 ayat 14 sampai 15 mengenai hal berdoa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Ya kan? Jadi kalau kita mau kesalahan kita diampuni sama Bapa, sama Tuhan Yesus, lah kita harus mengampuni orang yang salah sama kita. Gitu. Jangan memendam akar kepahitan. Tapi karena ayat ini nih, aku dengar kesaksian nih ya. Karena ayat ini ada orang, dia terlalu terluka sama papanya. Karena itu jiwa berontak dia itu menyebabkan dia kan seorang pria, ya kan? Dia tidak menyukai papanya. Akibatnya dia tuh nggak pernah mengakui kalau dirinya tuh seorang pria. Dia melukai dirinya. Ini luka ke dalam nih. Dia melukai dirinya. Dia menganggap dirinya adalah seorang wanita. Itu bisa menyebabkan. Jadi buat orang tua, jangan sekali-kali melukai hati anakmu. Itu ke bawah sampai dewasa. Kenapa? Kerekam ke alam bawah sadar dia. Gitu. Dan dia nggak melihat figur papanya sebagai figur yang orang tua yang benar. Papanya suka judi, suka mukulin maknya, suka mabuk, ya kan? Nggak melihat figur papanya di dalam figur papanya yang benar tuh seperti apa, nggak dia bisa lihat. Akibatnya dia punya akar kepahitan sama papanya, dan akibatnya itu dia sebenarnya seorang pria akhirnya menjadi seorang LGBT. Apa nggak kasihan gitu loh? Karena trauma masa kecil dia, dan dia melihat ibunya tuh sosok yang baik, sosok yang lembut, sosok yang melindungi dia. Dia melindungi mamanya juga melindungi dia gitu. Akibatnya begitu. Dan waktu itu dia mau terima Yesus, dia udah dibaptis. Tapi karena ayat ini, pendeta itu ngomong karena ayat ini, dia bilang, kok Tuhan Yesus begitu ya? Begitu. Aku kecewa sama Tuhan Yesus. Dia nggak tahu sakit hati aku seperti apa. Waktu itu aku diinjak-injak sama papa aku. Seperti apa? Tuhan Yesus gak tahu kan? Ya udah, aku nggak mau percaya sama Tuhan Yesus karena ayat ini gitu. Terus akhirnya pendeta ini bingung. Kayaknya ini ayat nggak ada yang salah.
Jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Nggak ada yang salah, katanya, nggak ada yang salah. Masalahnya kan dia punya akar kepahitan yang belum dibereskan waktu dia masih kecil, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang nggak bisa mengampuni kesalahan orang, itu harus diurutin gitu loh. Apa ya? Diurutkan dari dia masih bayi sampai dia dewasa. Gitu. Kayak saya ikut pelepasan, ikut HMC 2 kali ya. Itu saya nggak tahu kalau saya punya luka batin sama mama saya. Jujur nih kesaksian saya tuh nggak pernah tahu gitu. Cuman saya memang nggak suka sama mama saya dan saya sering ribut sama mama saya waktu saya masih kecil. Kenapa? Saya anggap mama saya itu terlalu sayang sama adik saya, terlalu melindungi adik saya, sampai adik saya kalau apa-apa kerja itu mama saya nyuruhnya saya. Kebanyakan saya yang ngerjain gitu loh. Nah saya kan protes gitu, kok dia nggak disuruh, dia kan anak laki. Enggak, kamu anak perempuan, kamu akan ikut sama orang lain, kamu harus seperti orang yang kuat gitu, kamu harus bisa ini bisa itu. Kalau adik kamu bawa perempuan masuk ke rumah mama, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kenyataannya dia yang banyak tempel sama mama saya sampai habis-habisan. Sampai banyak yang habis lah, terutama uangnya habis lah. Dari dia pacaran juga udah banyak habisin. Ya sudahlah. Tapi kan menurut saya seharusnya orang tua itu mempunyai kasih yang sama ya, anak perempuan anak laki sama. Menurut saya. Toh akhirnya setelah dia tua kan ngikutnya saya. Saya udah bilang, mama nanti kalau udah tua pasti ngikutnya saya. Saya udah ngomong gitu. Tapi mama saya bilang, enggak, saya mau ikut anak laki-laki. Gitu. Jadi buat orang Chinese itu, anak laki itu suatu kebanggaan yang terbesar, terindah dalam hidupnya. Padahal anaknya mah kadang nggak tahu diri ya. Cuma kalau saya cerita panjang lebar terlalu banyak membuka aib, udahlah, lupakan saja. Biarkan saja dia maunya gimana lah, hidup dia yang ngatur. Gitu. Dan saya nggak deket sama adik saya nggak deket. Sejak ada satu peristiwa saya nggak deket sama adik saya. Saya nganggap dia memperlakukan mama saya seperti itu, apalagi saya kakaknya, gitu. Saya lihat dia memperlakukan orang yang melahirkan dia tuh seperti itu. Pasti dia memperlakukan saya kurang lebih, ya samalah sama mama saya. Jadi saya nggak terlalu dekat ya sejak saya lihat peristiwa itu. Sejelek-jeleknya orang, sejahat-jahatnya orang, harusnya walaupun kita nggak punya uang, walaupun menurut saya sih bukan nggak punya uang ya, cuman terlalu hidupnya terlalu boros menurut saya. Kalau dia bisa hemat dikit. Oke, di lovers semuanya, mari kita berdoa. Bagi yang mau didoakan, taruh tangan kanannya di dada, jangan lupa. Oke, Bapak yang terima kasih hamba ucapkan untuk semua sharing firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup hamba, yang Engkau taruh dalam mulut bibir hamba ya Tuhan, dalam hati hamba. Pada hari ini Tuhan Yesus, saya akan membimbing para beloved semuanya ya Tuhan Yesus, para penonton YouTube hamba ya Tuhan. Berilah ya Tuhan, taruh dalam lidah bibir hamba apa yang ingin Kau ucapkan dalam doa hamba ya Bapa. Pada saat ini ya Allah ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus, untuk seorang ibu yang terluka akan masa kecilnya ya Tuhan, yang terluka akan penolakannya dilakukan oleh orang tuanya ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, ikutin saya ya Bu doanya. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan saya. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya mengampuni orang tua saya. Saya mengampuni orang tua saya. Apapun yang mereka lakukan dalam hidup saya. Ayo Bu, yang mereka lakukan dalam hidup saya percaya Tuhan Yesus, ada rencana Tuhan yang indah. Ada berkat Tuhan untuk orang tua saya. Saya melepaskan pengampunan. Saya tidak mau menggenggam rasa sakit hati saya. Saya melepaskan pengampunan. Saya mengampuni orang tua saya.
Saya mengampuni suami saya. Apa yang dilakukan suami saya terhadap saya juga mengampuni kesalahannya ya Tuhan. Saya mengampuni orang tua saya, dan saya mengampuni suami saya. Saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Saya mau berpegang kepadamu. Ayo Bu, ampuni Tuhan Yesus, ampuni mereka. Lihat Tuhan Yesus. Dengan begitu kamu akan melihat kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Selama ini bukan karena doamu salah, tapi karena hatimu yang salah. Hatimu salah. Hatimu tidak bisa mengampuni orang yang salah kepadamu, terutama orang tuamu. Hatimu salah. Jadi kamu tidak pernah bisa melihat kuasa Allah dalam hidupmu. Kamu merasa Tuhan itu jauh dari hidupmu. Tuhan itu jauh dari hidupmu, padahal Tuhan itu selalu dekat sama kamu. Tuhan itu sayang sama kamu. Tapi kamu tidak bisa merasakan karena adanya rasa di dalam hati kamu. Berpikirlah secara positif, Bu. Berpikirlah bahwa Tuhan selalu mengasihiku. Tuhan selalu sayang kepadaku. Apapun yang diperbuat orang, Tuhan selalu sayang kepada aku. Walaupun suamiku berkhianat, tidak setia, tapi Tuhan Yesus selalu sayang kepadaku. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk seorang ibu yang merasa dilecehkan semasa kecilnya dengan pamannya, oleh seorang pamannya ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, ya ibu ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya mengampuni paman saya. Walaupun pamanmu udah meninggal, kamu ngomong, kamu ucapkan. Karena selama ini tuh ada ganjalan dalam hati kamu. Kamu dibesarkan oleh pamanmu, tapi pamanmu banyak menginjak-injak kamu. Banyak mempermalukan kamu, melecehkan kamu. Sekarang kamu harus mengampuninya, walaupun dia telah meninggal. Supaya kamu lepas, hati kamu lepas. Hati kamu bisa melepaskan pengampunan, sehingga kamu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu. Begitu karunia Allah dalam hidupmu, begitu besar. Cuman kamu gak bisa melihatnya, karena ada luka dalam hatimu yang harus kamu buang. Jangan kamu pegang, Bu. Jangan kamu pegang. Percaya, Tuhan akan memakaimu. Tuhan Yesus ingin memakaimu untuk menguatkan banyak orang. Tapi kamu harus bisa melepaskan apa yang dalam hatimu. Melepaskan pengampunan terhadap orang yang salah sama kamu. Percaya, Bu. Tuhan akan memakai kamu secara luar biasa. Kamu merasa kamu jijik, kamu merasa kamu kotor. Cuman di mata Tuhan kamu cukup berharga. Kamu adalah anak yang istimewa di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengukir nama kamu di telapak tangannya. Kamu percaya kalau Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Dan percayalah, Bu, di setiap segala kekuranganmu, Tuhan akan memampukan kamu. Tuhan akan memampukan kamu, akan menyempurnakan kamu menjadi peralatan yang indah di mata Tuhan. Percaya, Bu, jangan terlalu minder, jangan terlalu berpegang pada sakit hatimu. Mulai terbuka, mulai ikut komunitas, banyak ikut doa, banyak ikut pelayanan di gereja. Kamu melihat kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kamu. Kamu akan menguatkan banyak orang, dan banyak orang akan dilepaskan karena kesaksian kamu, karena kehidupan kamu di dalam Tuhan. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, semua hanya ujian. Dan semua ujian ini ada waktunya. Dan dalam segala waktunya kami serahkan dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan. Apapun yang diperbuat orang terhadap kami percaya ada kuasa Allah di dalamnya. Ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba percaya, hamba taruh bilafor yang menonton YouTube hamba ya Tuhan, di dalam tangan-Mu Bapa. Dan hamba percaya Engkau akan menjadi kompas kehidupan mereka. Engkau akan menjadi juru selamat kehidupan mereka. Dan Engkau akan menjadi segala semuanya di dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya, hati yang baru, anggur yang baru, kiblat yang baru,
hati yang menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah menyukainya, dengan cara di mana Allah menyukai semua puji-pujian kita, penyembahan kita, doa kita, dan hidup kita. Kesempatan kita hanya sekali hidup kita untuk melayani Tuhan. Terima kasih beloved semua. Shalom. Jangan lupa share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.